Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara jami'al wujudi bi tal'ati sayyidil mursalin wa ba'da diya'il haqqil mubin wa awdaha turuqal haqqi ba'dama kana an-nasu fi masalikil jahli hairin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa ala millatih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun tabarrukan bi zikrihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala ta'ala aidan wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Al-ayah walidzalika qala nabiyyuna Muhammadun lulus amat. Qala nabiyyuna Muhammadun innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis wa qala al-ulama lam yahtalim qatutaha mutlaqan abada wa matasaba aslan bimada zamani. Bareng Pak ya Rabbi bil
waghfir lana ya wasi'al minhu ad-dawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismil hasani ya Rabb waghfir lana bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat wa la yura asru baulin minhu fi alani rabbi bil Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza zamban illa ghafartah wa hamman illa farajtah wala illa kasabta ridwan illa abaita wala daina illa qadaita iban illa satarta wala hajatan min hawaijid dini wad dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin, segenap para alimil ulama, para asatiz wal asatijah, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Al Ustadz Nata selaku DKM Musola Sabab Al-Khair. Mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umur yang barokah, amin. Selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kori kita Kang Ustadz Yahya dari Pasar Kemis yang begitu luar biasa. Enakin nggak Bu? Pengen punya anak kayak Ustadz Yahya, pengen nggak? Pengen punya mantu kayak gitu, pengen nggak? Lu langsung aja tuh ada orangnya. Kita doain mudah-mudahan Kang Ustadz Yahya selalu diberikan kesehatan, selalu dipanjangkan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, wilayah atau kawasan perumahan Permata yang sama saya muliakan. Tak lupa aparatur pemerintah setempat, wabil khusus Bapak RT, Bapak RW. Kita doakan mudah-mudahan Pak RT, Bapak RW ada enggak? Di sugan urang mah ya nu ngarti Sunda. Ada nu ngarti Sunda ayanya. Dan kita doakan aparatur pemerintahan atasan nepikeun bawahan sampai bawahan mudah-mudahan dijadikan oleh Allah aparatur pemerintah yang amanah, amin ya robbal alamin. Teristimewa dan yang paling utama para panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Islam Maulid Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang didukung oleh lapisan masyarakat, para donatur. Mudah-mudahan perjuangan para panitia khususnya masyarakat
perumahan Permata yang sudah berkorban baik harta, tenaga ataupun pikiran, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati ibu-ibu jamaah, bapak-bapak, para adik-adik sekalian, rahimakumullah. Puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita semua beraneka ragam kenikmatan yang tak terukur, terutama nikmat iman, Islam sehat walafiat yang disertai nikmat panjang umur. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam semoga selalu dicurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabiin tabiatnya, juga kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan saya tentang masalah maulid, saya mau nanya dulu nih sama ibu-ibu. 2 tahun ke belakang saya acara di sini kalau nggak salah, bener kan? Ya, saya diundang kembali nih, pikir-pikir ini, ngerti apa murah ini? Saya mau nanya nih Bu, ini biasanya sampai jam berapa? Jam 12? Bener? Waduh. Saya mau nanya dulu nih bapak-bapak sama ibu-ibu nih. Enggak, ntar dulu atuh. Enakan yang panjang nggak masuk apa pendek masuk? Kan pilihannya 2. Pendek masuk apa panjang nggak masuk? Ini mah ceramahnya maksudnya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya nih. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak-bapak, kenapa sih setiap hari besar Islam di kalangan kita bulan Rabiul Awal suka ada yang ngadain acara maulidan? Betul. Ketika datang bulan Rajab ada yang mengadakan Isra Mi'raj. Betul. Ketika bulan Muharram ada yang mengadakan santunan anak yatim. Betul. Ketika bulan Ramadan ada yang mengadakan acara Nuzulul Quran. Betul. Pas malam ini bulan Rabiul Awal, perumahan Permata mengadakan acara maulidan. Alhamdulillah. Syekh Jalaluddin As-Suyuti Bu, di dalam maulid itu ada 4. Di dalam acara maulid itu ada 4. 1, adanya silaturahmi. Betul apa tidak? Ini tiap hari suka ketemu nggak kayak gini? Bu, ini tiap hari nih kita suka kumpul nggak kayak gini? Hah? Suka. Alhamdulillah. Saya percaya perumahan mah luar biasa kekompakannya. Amin ya rabbal. Yang pertama silaturahmi. Alhamdulillah pada malam hari ini saya juga bisa silaturahmi lagi ke sini. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, man arada ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rizki, siapa orang yang ingin dipanjangkan umur yang barokah, maka hendaknya silaturahmi. Alhamdulillah. Yang pertama, silaturahmi pada malam hari ini yang dikemas dengan acara maulidan sudah kita laksanakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan buahnya kita semua panjang umur. Amin
Mudah-mudahan rezeki kita semua barokah, amin ya robbal alamin. Yang kedua, adanya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Tadi sudah kita dengarkan Kang Ustadz Yahya, luar biasa, betul atau tidak? Tinggal pinta nomornya Pak, kalau ada acara tinggal kontak aja Ustadz Yahya, luar biasa, suaranya menggelegar kayak kaledeng ya. Tadi dibacakan Al-Quran, bahkan sebelum kita acara diadakan juga tawasul, diadakan juga mahalul qiyam. Kata Syekh Jalaluddin gini, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa habbatil malaikatu ala zalikal baiti awil masjidi awil mahallati wa sallat alaihim ahla zalikal baiti awil masjidi awil mahallati wa ammahumullahu ta'ala birrahmati waridwan. Tahu apa enggak artinya? Pelan-pelan aja, benar? Nih, ketika satu tempat dibacakan maulid, masjid, rumah, kalau kata kita ini sekarang nih di lapangan, betul? Besok mah dipakai main tenis lagi nih, betul? Ya, Bu. Ketika satu tempat dibacakan maulid Nabi, masjid dah, rumah dah, maka tempat tersebut akan dikelilingi oleh para malaikat. Ini banyak malaikat tuh, tapi nggak kelihatan sama kita. Untuk apa ini malaikat? Wasollatil malaikatu. Ketika lafaz solat disandarkan kepada malaikat, maknanya itu bukan membaca solawat, tapi maknanya istighfar, memintakan ampunan. Artinya malaikat yang keliling di tempat ini pada malam hari ini yang dibacakan maulid, sejatinya sedang memintakan ampunan kepada Allah, kepada orang-orang yang ada di sini. Amin. Alhamdulillah. Makanya kalau di kampung-kampung di sono setiap malam Jumat suka maulidan seminggu sekali. Kalau bisa di sini juga setiap malam Jumatan, yasinan, habis yasinan marhabaan supaya tambah istighfar daripada malaikat. Bukan hanya itu, Bu, wa ammahumullahu ta'ala birrahmati waridwan. Tempat ini dipenuhi oleh rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Maju Bu, maju. Kelihatan nggak Bu? Lanjut. Meskipun halangan rintangan malam ini mati lampu tetap lanjut. Tambah barokah, amin. Tambah kesuksesan keberkahan kepada kita semua, amin ya Rabbal. Itu yang kedua. Jadi ini saya seumur hidup kenapa nih? Yang kedua adanya pembacaan ayat suci Al-Quran. Tadi sudah dibaca, betul atau tidak? Pengaruh baik di mati lampu nih bapak-bapak ke depan. Yang ketiga, di dalam acara maulid
di dalam acara maulid yang ketiga kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu akan menceritakan apa? Menceritakan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan bahas sedikitnya tentang masalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, di dalam acara maulid ini ada sodakoh makanan, betul apa tidak? Betul. Yang sodakoh siapa? Yang makan siapa? Yang sodakohnya kita, yang makan kita. Barokah tuh. Adanya sodakoh makanan ataupun yang lainnya. Nah, ini adalah di dalam acara bulan Ramadan. Duduk lagi. Koeknya. Terus ini terus. Satu, adanya silatur. Dua, adanya pembacaan ayat suci Tiga, menceritakan tentang Kangjeng Ros. Yang keempat, adanya sodakoh. Ini semuanya baik apa tidak? Sama Pak. Ketika kita rajaban Isra Mi'raj sama isinya seperti itu, betul apa tidak? Ketika nuzulul Quran ataupun Muharraman menyambut tahun baru Islam sama isinya silaturahmi, pembacaan Al-Quran, menceritakan tentang Isra Mi'raj, nuzulul Quran, maulidan dan lain sebagainya. Dan yang keempat, adanya sodakoh. Kalau di badan kita mah kayak rambut Bu, beda tempat, beda nama. Betul? Yang paling atas ini namanya apa? Rambut. Turun ke bawah di atas mata namanya apa? Alis. Itu alis, rambut bukan? Rambut. Turun lagi ke bawah. Ini di atas bibir namanya apa? Kumis, rambut bukan? Rambut. Turun lagi ke bawah nih. Di bawah bibir namanya apa? Rambut. Jenggot, rambut bukan? Terus, jangan diterusin. Artinya apa Pak? Isinya rambut karena beda tempat, beda nama. Artinya ketika datang bulan Maulid, bulan Rabiul Awal Maulidan, ketika bulan Rajab Isra Mi'raj, ketika bulan Ramadan nuzulul Quran, bulan Syawal ataupun ihalal bihalal, bulan Muharram menyambut tahun baru Islam, bahkan santunan anak yatim, dalamnya isinya itu aja, ngaji. Betul apa tidak? Isinya ngaji. Terus ini terus. Tetap semangat, tetap doa lah, mau dengan teka dulu doang ya. Pas mau monon aja nama. Barokah ya acara ya, amin ya robbal alamin. Silaturahmi sudah. Kedua, baca Al-Quran juga sudah. Ketiga, sodakoh makanan juga sudah. Tinggal yang satu, menceritakan baginda Rasulullah. Ibu, Bu, ulah hees, si hees doang ke. Ulah mengawok kok korengan harus hees. Ya. Makhluk Allah yang paling utama, baik makhluk di kalangan manusia ataupun jin, bahkan kalangan malaikat, baik makhluk yang ada di dunia ataupun makhluk yang ada di langit, baik di dunia ataupun di akhirat, makhluk Allah yang paling utama adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu,
Kita bangga nggak jadi umat Nabi? Kita bahagia nggak memperingati Maulid Nabi? Bahagia apa enggak? Bahagia. Mana ciri bahagia kita mengadakan acara Maulid Nabi? Apakah ini ada manfaatnya? Nih Bu, suatu ketika Abu Lahab mendengar bahwa Siti Aminah sudah melahirkan baginda Rasul. Abu Lahab mempunyai amat namanya Suwaibah. Ketika Abu Lahab mendengar kabar Siti Aminah telah melahirkan Nabi Muhammad, maka Abu Lahab gembira. Abu Lahab senang. Saking senangnya Abu Lahab, amatnya namanya Suwaibah itu dimerdekakan dan diizini oleh Abu Lahab supaya menyusui Nabi Muhammad. Abu Lahab orang kafir. Sampai di dalam kitab Marokiyul Ubudiyah dikatakan seperti ini, idza kana hadza kafiran ja'ajamuhu bitabat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi tala umruhu bi ahmada masuran wa mata muahada. Ingetin Bu, Abu Lahab itu sudah dinas di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Lahab. Betul apa tidak? Iya, mangga. Ya. Kelihatan nggak Bu? Ganteng ya, ya. Nih Bu, dengerin. Apabila orang kafir saja seperti Abu Lahab yang sudah dicela di dalam surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabiu, Abu Lahab sudah ada nas di dalam Al-Quran, orang kafir di dalam neraka. Tapi ketika mendengar baginda Rasulullah lahir, yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, itu Abu Lahab diringankan siksanya setiap hari Senin. Setiap hari. Kenapa Abu Lahab diringankan siksanya? Karena gembira atas lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teras apa anggapanmu ketika orang muslim, orang mukmin yang dalam hidupnya iman kepada Allah, iman kepada Rasul, gembira atas lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah pasti ada manfaatnya. Betul apa tidak? Abu Lahab orang kafir gembira lahirnya Nabi Muhammad, gembira maulid Nabi Muhammad. Abu Lahab setiap hari Senin diringankan siksaannya. Apalagi orang mukmin ketika gembira atas lahirnya baginda Rasulullah, maka sudah pasti banyak manfaatnya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Siap. Lanjut ini Bu. Lanjut. Nah, saya mau nanya sekali lagi, ini kita gembira apa enggak? Mudah-mudahan kehidupan kita setelah merayakan atau memperingati Maulid Nabi selalu gembira, amin. Selalu barokah, amin. Ya Rabbal Alamin. Yang usaha mudah-mudahan tambah maju usahanya, amin. Yang kerja tambah barokah kerjanya, amin. Yang gak kerja sama aja, mudah-mudahan tambah barokah. Ya Rabbal Alamin. Berdirilah. Terus ini Bu. Terus.
Ibu, ibu gembira nggak? Senang apa enggak jadi umat Nabi Muhammad? Senang. Kita minta nggak jadi umat Nabi Muhammad? Kita minta apa enggak? Enggak minta, betul apa tidak? Nabi Musa alaihi salam ingin jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa emang? Saking unggulnya umat Nabi Muhammad, nanti di akhirat yang pertama masuk surga adalah umat Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Musa alaihi salam ingin jadi umat Nabi Muhammad, saking unggulnya umat Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillah, Bu, Nabi Musa saja pengen jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa minta pengen jadi umat Nabi Muhammad, tapi tak diijabah oleh Allah. Apalagi kita, Bu, kita minta nggak jadi umat Nabi Muhammad? Enggak, tapi kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Maka selayaknya bagi kita, Bu, maka kita pantas harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan umat Nabi Muhammad. Ketika kita berbicara syukur, Bu, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam, syukur itu terbagi 3. Nanti ini ada kaitannya dengan tema pengen masuk surga, yuk tiru akhlak dan hidup ala Rasulullah. Syukur itu kata Imam Ibnu Athaillah ada 3. Ada berapa, Bu? 1, syukur bil qalbi. 2, syukur bil lisani. 3, syukur bil arkani. Baik lagi, ngaji jeung ibu-ibu mah kudu dibulak-balik bae. Bener tuh? Hah? Bener lah, ngaji jeung ibu-ibu mah bar hobeh bubar bae poho kabeh. Bener apa tuh? Ya, anu gegebeg bae aya. Yang kipas-kipas aja ada nggak? Nggak ada. Yang ngantuk aja ada nggak? Yang tidur, yang main HP, banyak. Bapak-bapak husu, bapak-bapak mah korek HS. Bu, syukur terbagi 3. 1, syukur bil qalbi. 2, syukur bil lisani. 3, syukur bil arkani. Bagaimana caranya kita mensyukuri jadi umat Nabi Muhammad? Yang pertama, syukur bil qalbi. Kita harus bangga, kita harus gembira dijadikan umat Nabi Muhammad di dalam hati kita. Dan kita juga wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang paling utama. Ayo, di dalam hati kita tancapkan, alhamdulillah kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa nggak ada lagi makhluk yang paling utama selain Nabi Muhammad. Udah apa belum? Udah apa belum? Alhamdulillah. Yang kedua, syukur bil lisani, syukur dalam lisan. Bagaimana kita mensyukuri kepada Nabi Muhammad? Syukur bil lisan dengan cara berbanyak membaca sholawat. Ketika kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, sejatinya kita bersyukur kepada Allah dijadikan umat Nabi Muhammad. Suka sholawatan, Bu? Di sini ada pengajian ya ibu-ibu? Seminggu berapa kali? Malam minggu ada.
Malam apa? Malam Jumat. Benar apa enggak? Di pengajian ini suka ngaji enggak? Hari Minggu pengajiannya ada. Ibu-ibunya ada enggak? Ya, bisa baik. Lewat baik. Perbanyak baca sholawat. Karena kini Bu, wasamratuhu al-wusulu ila syafaatihi wa suhbati. Buah daripada membaca sholawat itu, buahnya adalah akan meraih syafaat Nabi Muhammad. Yang kedua, wa suhbatihi, akan berbarengan di dalam sorga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga nih, kaitan dengan tema malam ini, syukur bil arkan. Tingkah laku kita, kelakuan kita, pekerjaan kita harus sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira yang ketiga kita bisa apa enggak nih? Sudah bisa apa belum? Belum. Mudah-mudahan Allah berikan jalan, semoga kita bisa terus memperbaiki kehidupan kita untuk mencontoh akhlak dan kehidupan baginda Rasulullah. Amin ya robbal alamin. Jangan-jangan gini, kita jadi umat Nabi Muhammad tapi kelakuan enggak seperti umat Nabi Muhammad. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad banyak, di antaranya sesuai dengan ayat Allah yang diturunkan di dalam surat Al-Ahzab. Jadi Al-Ahzab itu artinya parit. Al-Ahzab artinya parit. Kalau bahasa Sunda mah selokan. Tahu nggak selokan? Gini Pak, ketika Nabi Muhammad beserta sahabat hijrah dari kota Mekah ke Madinah, tahun ke-5 Hijriah ada terjadi peperangan namanya perang Khandaq. Ahzab itu perang, Khandaq itu parit. Jadi perang yang perang kaitannya dengan parit, makanya dinamakan perang Khandaq. Perang apa Pak? Khandaq. Jadi gini Pak, Banu Nadir bersama Banu Wa'il berkoalisi, bergabung dengan kafir Quraisy Mekah. Untuk apa? Untuk menghancurkan Nabi Muhammad, untuk menyerang Nabi Muhammad beserta para sahabatnya. Kok bisa gitu? Kenapa? Karena Nabi Muhammad baru hijrah ke Madinah, itu perkembangannya sudah luar biasa. Maka adalah penyakit iri hati, maka ada penyakit dengki. Jadi iri hati, dengki mah dari dulu juga sudah ada. Ya, nih kalangan kita nih, jangankan jauh-jauh yang sana, diri kita aja. Nih di dalam hati kita ada nggak rasa iri dengki? Ada apa enggak? Ada, betul apa tidak? Tetangga beli termos, kita yang menggolak, bener nggak? Tetangga beli sedan, kita yang edan, bener nggak? Tetangga beli AC, kita yang masuk angin, bener nggak? Jadi ketika kita melihat orang lain mendapatkan nikmat, terbesit di dalam hati kita, gimana caranya supaya hilang itu nikmat dari orang lain? Harus kepada kita aja. Kafir-kafir Quraisy Banu Nadir ketika mendengar perkembangan Islam di Madinah luar biasa, Nabi Muhammad hijrah di kota Mekah ke Madinah, perkembangan Islam sangat melesat luar biasa. Akhirnya ada rasa iri dengki, maka berkoalisilah sampai berjumlah 10.000 pasukan untuk menyerang baginda Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya yang ada di Madinah. Tuh. Apa pelajaran yang pertama? Iri dengki dari dulu sudah ada. Orang yang iri selamanya tidak akan bahagia. Orang lain mendapatkan nikmat, kita merasa tidak senang. Contoh di pekerjaan,
teman kita diangkat jabatannya, kita nggak senang. Tetangga kita mendapatkan nikmat, kita nggak senang. Tetangga kita memperoleh satu kenikmatan, anaknya mendapatkan nikmat, kita nggak senang. Maka pada malam hari ini mari sama-sama kita buang rasa iri dengki yang ada di dalam diri kita. Amin. Caranya bagaimana? Menghilangkan penyakit di dalam hati kita. Karena ada nyanyiannya, nyanyian Opik, benar apa tidak? Obat hati ada 5. Apal tuh? Apal tuh? Gara-gara sebotol arapal kabeh mah. Itu di dalam kitab Kifayatul Atqiyah. Jadi obat hati itu ada 5. 1, baca Baca Al-Quran bukan hanya sebatas baca, tapi renungi maknanya. Yang kedua, sholat osok. Suka nih malam-malam suka bangun ngapain? Orang nonton bola. Aduh, masya Allah. Obat hati yang kedua, rajin sholat malam. Yang ketiga, selalu berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan para alimin ulama, menghadiri pengajian. Pak, kalau kita menghadiri pengajian kadang-kadang kan ya, ustadznya ya maaf ya, yang ngajar ngajinya kan nyinggung gua mulu. Bener apa enggak? Padahal itu awal dari kebaikan, Pak. Kita akan sadar akan kejelekan yang ada di dalam diri kita ketika kiai gurunya mengajarkan atau menerangkan ada sesuatu yang terkena oleh kita nih, yang mengena kita. Jangan sombong, kita sombong, betul nggak? Jangan pelit, kita pelit. Sadar apa enggak nantinya? Sadar apa enggak? Sadar. Waduh, ini mah yang pelit nggak? Gua ini, bener nggak? Akhirnya nanti kedepannya tidak akan pelit. Tuh, yang ketiga. Yang keempat, obat hati apa Pak? Puasa. Osok. Bu, puasa Ramadan wajib sama. Tapi kalau untuk ibu-ibu mohon maaf Pak, ibu-ibu kalau puasa sunnah wajib harus izin ke suami. Terkecuali 2 puasa sunnah, 1 puasa Asyura, 2 puasa Arafah. Kalau puasa Asyura dan Arafah nggak perlu izin sama suami. Tapi kalau puasa Senin, puasa Kamis dan lain sebagainya, wajib seorang istri izin dulu kepada suami. Suka izin nggak Pak? Nah, puasa lagi tilok iyo. Kemana izin aja dia puasa tilok. Orang kan bapak ada sarwana. Aduh, masya Allah. Ya, yang kelima perbanyak zikir. Yang kelima perbanyak zikir. Paham apa enggak? Cara menghilangkan penyakit di dalam hati, caranya ada 5. 1, baca Al. 2, sholat malam. 3, puasa. 4, berkumpul dengan orang-orang Yang kelima, zikir. Insya Allah. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, ketika Rasul mendengar kabar akan diserang oleh kafir Quraisy beserta kafir-kafir Yahudi lainnya yang berjumlah 10.000, maka Rasul langsung mengadakan musyawarah. Ini pelajaran bagi kita akhlak Rasul. Ini pelajaran kehidupan Rasul itu selalu musyawarah. Nih kayak sekarang nih, ini maulidan musyawarah enggak? Musyawarah enggak? Pak Ustadz Nata manggil Pak RT, betul nggak? Panggil tokoh-tokoh, panggil bapak-bapak, yuk mari kita sama-sama musyawarah buat ngadain acara maulid. Betul apa tidak? Ternyata wasyawirhum bil amri, perintah dari Allah di dalam urusan itu harus musyawarah. Jangankan urusan, sekalipun urusan kebaikan tetap harus musyawarah. Kan ada dongengnya Bu. Dongengnya gini Bu,
kebaikan tetap harus musyawarah. Dulu ada suami istri. Ini suami istri, bapaknya, maaf nih ya, bapaknya suka keliling dagang, ya, ibunya di rumah. Bapaknya dagang keliling bawa sepeda motor, ibunya di rumah ngedoain suaminya supaya dagangannya laku, benar, supaya barokah dagangnya, ya kan, supaya selamat. Suatu ketika suaminya itu kecelakaan, orangnya nggak apa-apa tapi motornya ban depannya hancur, jadi angka 8. Kata ini nabrak kelapa meren. Nah, akhirnya suami istrinya kasihan, lihat suaminya bisa dagang lagi nggak? Kalau naik motor bisa dagang lagi nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena ban motornya hilang satu. Istrinya punya anting satu, yang satu lagi hilang pas berenang. Ini anting satu-satunya. Lah, mending dijual aja ke toko emas buat beli ban motor. Kata suaminya, lah gua mah dagang mau jalan aja lah, motor udah gak kepake, ini bannya gua mau jual lah buat beli anting istri gua satu lagi, kasihan. Enggak musyawarah dulu, Pak. Suami nggak bilang istri mau jual motor buat beli ban, buat beli anting. Istri nggak bilang sama suami mau jual anting buat beli ban. Akhirnya kejadian. Tuh sebelahan tuh lagi. Istrinya gua ke toko emas jualan anting, dapat duit, langsung ke toko ban. Wah, suami gua nih pasti gembira nih. Istrinya gak bilang lagi, suami gak bilang lagi, jual motor buat beli anting istri yang satu lagi. Wah, istri gua pasti gembira nih. Kenapa? Karena udah lama nih istri pakai anting cuma satu, deng ya lah. Akhirnya kejadian, pulanglah ke rumah. Waduh, kira-kira kaget apa enggak? Kaget apa enggak? Kaget. Istri bawa ban motor, suami bawa anting sebelah. Gara-gara apa itu? Enggak musyawarah. Apalagi suami istri dalam kehidupan, Pak. Kalau kita mau beli apa bilang sama suami. Ini mah kadang-kadang paket ongkal poe. Yang bayar siapa? Suami. Orangnya mah nggak ada. Udah tahu ini ya, perjalanan paket sebentar lagi datang, siapkan uang, kabur dia. Tinggal suaminya di rumah, bayar lagi. Maka penting di dalam rumah tangga juga harus musyawarah. Itu yang kedua. Berarti malam ini kita mengikuti kehidupan Rasul apa enggak? Mengikuti. Apa diantaranya? Musyawarah. Acara maulid tidak akan berjalan kalau tidak ada musyawarah. Betul. Ketika musyawarah Rasul bersama para sahabat 3.000 ya, pasukan Rasul. Datanglah sahabat Rasul namanya Salman Al-Farisi. Ada nggak namanya Salman? Ada. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salman Al-Farisi. Farisi itu Persia. Ketika itu Rasul, saya boleh usul apa tidak? Boleh, kata Rasul. Kenapa? Kalau di Persia itu menurut Salman Al-Farisi, kalau mau mengalahkan musuh suka bikin parit, suka bikin selokan, suka bikin honda. Akhirnya oleh Rasul usulan dari Salman Al-Farisi diterima. Apa artinya? Ini kan yang namanya kita di perumahan kan masing-masing daerah, betul apa tidak? Ada yang dari Jawa, betul? Ada yang dari Sunda, ada yang dari seberang, ada yang dari Banten juga ada, yang kota ada. Ketika musyawarah, marilah rangkul usulan-usulan dari teman-teman kita. Kayak Rasul menerima usulan
ketika musyawarah dari Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu kan bukan orang Arab, orang Persia, tapi diterima argumennya oleh Rasul. Ini musyawarah kan, kasih kan ya, ini temanya apa nih ya, betul apa tidak? Oh ini aja nih, jangan ini. Nanti malam ini kita tendanya di mana ya, panggungnya dulu mah di sono no, betul apa tidak? Sekarang mah udah ada kemajuan tuh, ada kamar mandi, amin, alhamdulillah. Dulu ada nggak? Oh udah ada, saya nggak lihat, kelihatan ya, nggak kelihatan panggungnya, nggak kelihatan panggung. Alhamdulillah, tambah barokah perumahan Permata, amin ya robbal alamin. Udah berapa tuh? Satu, hilangkan penyakit hati. Kedua, musyawarah. Ketiga, hargai pendapat orang lain. Terus belum beres nih. Udah 1 jam, mati lampu tadi, ada 15 menit ya. Lanjut ini Bu. Ya udah Salman, kita bikin parit. 3.000 pasukan Rasul bikin parit. Panjang kurang lebih 3 km Pak, di kota Madinah. Bikin parit. Nih, ketika bikin parit, nih dengerin. Ayo, setiap 10 sahabat Rasul, 10 sahabat itu menggali parit 4 hasta. Jadi 4 hasta seperti ini. Nah, 1 hasta segini. Digali ganti-gantian. Nah, pas kebenaran sahabat Rasul pas menggali parit, ada bebatuan atau tanah yang keras. Ih, hese amat ini paculna cek orang Sunda mah. Gati amat ieu, heuras amat ieu. Keras amat. Akhirnya laporan sahabat ke Rasul. Rasul, iya, saya menggali di sebelah sana. Ketika saya cangkul itu keras banget. Oh, kata Rasul, ngomongnya seperti ini Pak. Saya minta air. Minta air. Ini air ada nggak? Ada. Minta apa? Air. Ini air putih, ini air murah. Murah gimana? Wow, air murah bener nggak? 2.000. Nih, kata Rasul gini. Haus katanya, enggak haus Bu. Bentar aja dulu. Kata Rasul, saya minta air. Kata Rasul. Akhirnya dibawa oleh sahabat air. Dibacain doa oleh Rasul. Nih ini air, percikan ke tempat itu yang keras. Silahkan bawa ke sana. Ketika dipercikan air di tempat yang keras, dicangkul. Masya Allah, jadi lebur, jadi mudah. Dicangkul jadi mudah. Apa ini dilalahnya Bu? Dari dulu sampai sekarang banyak di kalangan kita kalau ada apa-apa suka minta air ke kiai. Bener apa enggak? Betul apa enggak? Aduh Pak Kiai, ada apa? Ini usaha nih rada mampet. Bener nggak? Pak Ustadz, ya ini usaha nih, doain supaya tambah barokah. Ya udah sini air, dibacain. Wah, bener apa enggak? Malam-malam kesurupan. Yang dicari siapa? Ustadz. Pak Ustadz, Waalaikumsalam. Kan Ustadz mah malam juga siap aja, 24 jam non stop. Saya sering jam 2 ada yang ketok-ketok, ada apa? Anak kesurupan, anak nyeri beuteung, erek ngalahirkeun. Nah, dibaca doa. Nih Pak, baca. Sama kita juga. Kalau kita sedang usaha, kalau kita anak pengen lulus, kalau lagi di ujian atau pengen kerja barokah, rajin-rajinlah meminta air kepada ulama. Tapi jangan tiap hari. Apalagi nggak bawa air. Harusnya bawa air sendiri. Itu kan kalau misalkan kiainya nggak punya air, beli dulu. Bener apa enggak? Kalau tiap hari aja, waduh. Harusnya kita bawa. Nih Pak Kiai, banyak ulama-ulama di daerah kita, ya kan? Termasuk guru besar di Cilongok, betul-betul banyak yang minta air. Minta air. Ini mah minta air buat apa ini?
Bah, ini mau lomba layangan nih. Ini saya mau ini katanya, mau main ke rumah Rangga katanya begitu. Jangan itu mbak. Bah, hakikatnya yang mengijabah adalah Gusti Allah. Pak Kiai hanya pelantara. Ayolah, kalau misalkan di sekitar kita nih ada yang sakit perut, ayo minta air ke Kiai. Kalau misalkan lagi sakit medis ataupun non medis, ayo bantu dengan doa-doa para guru-guru kita. Insya Allah keberkahan doa diijabah oleh Allah, penyakit akan hilang, usaha lancar. Ini yang usaha banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Banyak. Mudah-mudahan usahanya lancar barokah. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Lanjut. Akhirnya ini air dikasih. Karena di alam dunia itu tiupan ludah yang bermanfaat yang mahal itu dua. Satu kiai, dua tukang tambal. Bener apa enggak? Kalau tambal ban itu pakai ludah enggak? Betul? Nah, yaudah, karena kemudian ada Jabir bin Abdullah. Bu, dengerin. Jabir bin Abdullah ketika mencangkul parit ada lagi yang keras. Akhirnya laporan kepada Rasul. Rasul, sebelah sana itu sulit dicangkulnya Rasul, keras. Biarlah saya yang turun. Lihat seorang pemimpin. Ketika ada kesulitan di bawah, ketika masyarakat sedang susah sulit mencari kehidupan, sepantasnya seorang pemimpin harus turun gunung. Benar apa enggak? Betul apa tidak? Betul. Ayo dah, jangan ini pas maunya doang. Kalau pengen jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, belosokan, lembur-lembur ke perumahan-perumahan. Betul apa tidak? Tapi ketika sudah jadi, ada yang kesulitan di masyarakat, bikin KTP sulit, BPJS sulit, betul atau tidak? Suraki sulit. Seharusnya pemimpinlah yang harus turun tangan. Betul? Ini pelajaran bagi kita. Sama seorang suami ketika rumah tangga, pimpinan rumah tangga adalah suami. Ketika ada kesulitan istri tak ataupun anak tak, maka sejatinya suami harus turun tangan. Nih hebatnya Rasul, Pak. Rasul itu diriwayatkan di dalam kitab Siratun Nabawiyah 3 hari belum makan. 3 hari belum makan. Sampai perut Rasul diganjal dengan batu. Lapar. Tapi Rasul, mukjizat Rasul diantaranya selama hidupnya tak pernah menyebut lapar. Rasul diganjal, Pak, perutnya dengan batu. Rasul diganjal. Coba pemimpin bukan mencari kekayaan, betul? Contoh ketika jadi pemimpin, contohlah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul turun mencangkul. Apa pelajaran bagi kita dalam kehidupan? Lihatlah, ketika ada kesulitan tetangga, apalagi keluarga, mari kita bantu. Betul? Apalagi di perumahan tetangga kita ada yang sakit, ayo kita jenguk, ayo kita bawa ke rumah sakit. Ada lagi yang kesusahan, ayo kita bantu. Itulah sejatinya pemimpin. Betul apa tidak? Ketika itu Jabir bin Abdullah hafal, tahu bahwa Rasul belum makan. Rasul kata Jabir bin Abdullah, ya saya izin kemana? Saya mau pulang, mudah-mudahan ada makanan. Nanti saya bikinin makanan buat Rasul. Kelihatan Rasul 3 hari belum makan sampai perutnya diganjal dengan batu. Akhirnya Jabir pulang. Dengerin, Jabir pulang. Ada istrinya. Waalaikumsalam. Kalau kata kita mah ya, mah ada makanan enggak? Enggak ada. Ada juga tuh anak kambing. Anak kambing kecil, tahu kan anak kambing? Anak kambing sama gandum. Oh ya udah, emang ada apa? Saya mau ngasih makan Rasul. Ya udah, bikinin makanan, nanti kalau sudah mateng kita panggil Rasul atau ini makanan dibawa kepada Rasul. Oke.
Akhirnya itu kambing disembelih sama istrinya. Makanya boleh menyembelih perempuan, boleh kalau memang nggak ada laki-laki ya. Kalau bagusnya laki-laki ya. Kalau misalkan perempuan pengen misalkan kuat nyembelih ya silakan. Nih disembeli, kemudian yang namanya anak kambing kan kecil, kemudian gandum digiling. Nah setelah itu sudah matang, pasukan 3.000 Pak. Kira-kira ini makanan cukup apa enggak? Cukup apa enggak? Makanan satu panci untuk 3.000 orang cukup apa enggak? Ya udah, panggil aja Rasul, ini makanan cukup buat Rasul. Akhirnya Jabir berangkat kepada Rasulullah. Ya Rasul, makan dulu, sudah disiapkan makanan, tapi hanya beberapa orang doang, hanya untuk Rasul. Dia sedikit, sedikit. Apa kata Rasul? Hebat Rasul. Para sahabat yang 3.000, hayu kita makan bersama, Jabir sedang menyediakan makanan besar. Waduh, 3.000 ikut ke rumah. Nih kayak gini aja nih sekarang nih. Ada makanan ada nggak? Disiapin. Aduh, cukup apa enggak ya jamaah nih makanannya? Cukup apa enggak ya? Cukup apa enggak ya? Cukup apa enggak ya? Kan awalnya seperti itu semuanya, betul apa tidak? Akhirnya Rasul, ayo makan. 3.000 orang bos datang ke rumah. Kira-kira istrinya kaget enggak? Ke suaminya, bilangin dulu Rasul aja kalau dibawa semua. Itu malu gua. Ya, benar apa enggak? Ini yang minta Rasul. Yang minta Rasul diajak semuanya. Nih kalau kita nih ya, kalau makan pernah nggak kita ngajak orang lain? Kalau kita dapat nikmat nih banyak nih, pernah nggak kita ngundang teman-teman, ngundang tetangga-tetangga di sini? Pernah apa enggak? Nggak pernah. Senang jauh, susah dekat, benar apa enggak? Ketika senang mah jauh, tapi ketika susah dekat. Ada nggak yang kayak gitu? Tuh Rasul mah enggak. Senang susah tetap bersama dengan para sahabat. Ayo bapak, darah datang gadinya, hei datang. Pamajikannya geus kieu yo. 3.000 sok ngan panci. Waduh, cukup nggak nih? Ya, kata Rasul gini, karena ini banyak 3.000, jadi diatur dulu. Diatur, jangan semuanya masuk, jangan berdesak-desakan. Nah, ini pancinya jangan dulu dibuka, kata Rasul. Ngedoa dulu. Rasul berdoa supaya ini makanan barokah. Masya Allah, 3.000 orang makan satu panci barokah, nggak habis sampai istri keluarganya makan. Luar biasa apa enggak? Luar biasa enggak? Coba nih, habis muludan nih, besok kita masak nasi nih pakai kosmos, doain, panggil semuanya. Ini satu permata nih, panggil semuanya. Kira-kira cukup enggak? Atau orang malain Rasul ji, benar enggak? Ini mah yang doanya Rasul. Yang doa Rasul apa artinya? Nih di kita itu sebelum makan suka berdoa. Benar, kalau riungan tuh, kalau kata di Surabaya di kampung ya, Sunda nih, ulah laka di dahar, encan didoaan. Benar betul? Jangan dulu dimakan, belum didoain. Nanti kalau sudah doain supaya barokah baru makan. Tuh, ya kan? Ini mah belum juga doa udah habis tuh. Sakardus. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan tambah barokah kabehan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa yang kita petik? Nah, sebelum kita makan, Rasulullah hidup ala Rasulullah. Sebelum kita makan selalu berdoa dulu, berdoa. Apalagi peduli kepada orang lain. Kan gini, kan ada nabi yang gelarnya Khalilullah. Siapa? Nabi yang gelarnya Khalilullah. Nabi siapa? Waduh, gua mau jawab takut salah nih. Nabi
Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah? Nabi Ibrahim gak pernah makan sendiri, tapi mencari orang lain untuk diajak makan. Kalau kita mah gak pernah. Benar? Benar gak? Iya. Tetangga kesusahan, kelaparan, kita cuek-cuek aja. Bener gak? Apalagi ada anak yatim. Masya Allah. Nih yang usaha kalau pengen tambah barokah, yang kerja tambah barokah, perhatikan anak yatim yang ada di sekitar kita. Insya Allah kehidupan kita tambah barokah. Amin ya robbal alamin. Yang terakhir, bagaimana saya di surga pingin berdampingan dengan Rasul. Saya pingin berdampingan dengan Rasul. Gini Pak, dulu itu ada namanya Sauban. Sauban itu budaknya Rasulullah. Ya. Sauban suatu ketika badannya kurus, mukanya pucat, ngelamun. Datang Rasul, wahai Sauban, kelihatannya kamu pucat, loba hutang lain. Lah itu. Wahai Sauban, kelihatannya kamu pucat, apakah kamu sakit? Kata Sauban, Rasul, saya nggak sakit. Rasul, saya nggak sakit, saya nggak lapar. Terus kenapa? Kalau sehari aja nggak ketemu Rasul, ini badan saya kayak gini. Masya Allah. Kalau nggak ketemu Rasul saya gelisah. Makanya saya nggak betah kalau nggak ketemu Rasul. Yang saya khawatirkan ketika di akhirat, di dunia saya selalu bersama dengan Rasul, tapi ketika di akhirat, di sorga, sekalipun saya dimasukkan ke sorga, belum tentu saya berdampingan dengan Rasul. Betul, karena saya tahu pangkat Rasul, pangkat Nabi Muhammad atas, saya nggak mungkin dong berdampingan dengan Rasul. Itu saya mikirin itu. Saya harus bagaimana Rasul, maka turunlah ayat. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada was shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini rumusnya kalau ingin berdampingan dengan Rasul di akhirat, di sorga. Amin. Rumusnya apa? Wa may yuti'illaha war rasul, siapa saja orangnya yang taat kepada Allah dan Rasul, yang patuh terhadap Allah dan Rasul, yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan, mengikuti ajaran Rasul. Mohon maaf Pak, kita jangan sampai dihinakan oleh dunia. Banyak orang yang dihinakan oleh dunia, berani meninggalkan kewajiban. Betul apa tidak? Nih, saya kasih pemahaman. Bapak, sebulan gaji berapa? Sebulan gaji berapa? Sebulan gaji berapa? Hah? UMR lah, berapa UMR-nya? 5 juta. Ibu, sebulan suami ibu 5 juta. Dengerin Pak, 5 juta itu gajian setiap hari apa sebulan sekali? Sebulan sekali. Berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 29, katakan kalau bulannya 30, jumlahnya tanggal 1 sampai tanggal 29 kerja terus. Betul apa tidak? Dari tanggal 1 terus kerja terus sampai tanggal 30 baru gajian. Saya mau tanya, kerja capek apa enggak? Capek. Ibu, nyari uang susah apa enggak? Capek apa enggak? Capek. Dengerin. Banyak orang yang berani meninggalkan kewajiban, diantaranya sholat. Kita berani meninggalkan sholat demi uang 5 juta. Kita berani meninggalkan sholat demi uang 100.000. Katakanlah sehari 100.000. Maaf nih ya, maaf nih, ada yang sehari 100.000, ada yang 120, ada yang 150, ada yang 200. Sampai nggak sholat acan, cek orang Sunda mah, bener deh. Ngabelaan duit 200.000, ngabelaan duit selama 1 bulan 5 juta. Pikir oleh ibu, pikir ku bapak, dari mulai atas sampai bawah sudah berapa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Contoh rambut, orang pengen punya rambut yang udah botak, maaf nih ya, datang ke dokter rambut, kira-kira pakai duit nggak? Pakai.
Maaf nih, orang yang pendengarannya kurang, berobat ke dokter pakai duit apa enggak? Pakai. Kita kalau mata kurang jelas, berobat pakai beli kacamata, berobat ke dokter mata pakai duit apa enggak? Pakai. Nih, kita bernapas dengan gratis, orang lain mah pakai oksigen, pakai duit apa enggak? Pakai. Nih mulut kita, gigi nih, gigi yang ompong, dengerin ya. Kalau gigi kita ompong, kemudian datang ke dokter gigi ditambal, pakai duit apa enggak? Pakai. Tuh. Maksudnya apa sih tadi? Nih dengerin. Allah sudah memberikan nikmat kepada kita bermiliar-miliar, dari mulai atas sampai bawah. Coba hitung sama kita. Pengen punya rambut berapa duit, tapi alhamdulillah kita punya rambut, betul? Pengen mata cekas, pengen punya mata, berapa duit, harus keluarin duit, tapi kita punya mata, alhamdulillah. Pengen punya pendengaran, orang harus mengeluarkan duit, berapa duit, tapi alhamdulillah kita punya pendengaran. Pengen punya gigi, alhamdulillah kita punya gigi. Coba dihitung dari atas sampai bawah berapa miliar. Kehitung apa enggak? Kehitung apa enggak? Pak, nih kalau kita pakai duit nih, pakai duit dari atas sampai bawah berapa duit tuh? Berapa duit bu? Hah? Do limit? Nggak ada limitnya. Nggak ada limit, saking besar, betul atau tidak? Saking besar, saking besarnya. Orang pengen punya, maaf ya, pengen punya gigi aja satu aja 500.000. Kita udah dikasih gigi oleh Allah gratis. Maksudnya apa? Kok kita berani ninggalin kewajiban demi uang 5 juta? Kenapa kita nggak mau ngelaksanain perintah Allah padahal kita udah dikasih bermiliar-miliar oleh Allah? Paham apa enggak? Paham apa enggak? Bapak kerja sebulan sekali, gajinya 5 juta, ya. Kalau misalkan ada orang sebulan gajinya 5 juta, enggak sholat, berarti kan ngebelain duit 5 juta, wani ninggalin sholat. Keduanya, yang kedua, Allah sudah memberikan nikmat kepada kita bermiliar-miliar nikmat, tapi kenapa kita berani ninggalin kewajiban dari Allah? Paham? Paham. Nih Pak, wa may yuti'illaha wa rasulah. Baik lagi. Siapa orang yang taat kepada Allah, war rasulah, taat kepada Rasul, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, maka orang tersebut akan bersama-sama dengan orang yang Allah berikan nikmat. Mana diantaranya? Minan nabiyyin, para nabi, wassidikin, para sadikin, wassuhada, para orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan juga orang-orang soleh. Artinya apa? Ketika kita mengikuti, patuh terhadap Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita di surga akan berdampingan dengan Rasul. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan yang belum ke Madinah ziarah kepada baginda Rasul, mudah-mudahan Allah permudah semuanya. Amin. Allahumma ballighna, amin, ila Makkatil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah min ghairi ta'bin wala masyaqqatin wala doirin, innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah permudah kita bisa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi rumusnya apa Pak? Kalau kita ingin berdampingan dengan Rasul di surga, harus taat kepada Allah dan Rasul. Tapi kita nggak bakal tahu cara taat kepada Allah dan Rasul harus bagaimana. Harus dengan ilmu. Kita nggak mungkin mendapatkan ilmu kalau kita tidak ngaji. Intinya ngaji. Betul? Malam Jumat ya? Malam Jumat pengajian, ayo semuanya. Ya, ngaji semuanya, nges hadir. Benar tak? Hadir. Hadir di pengajian itu niatnya juga sudah mendapatkan kebaikan. Tapi jangan niat doang. Jangan niat doang berangkat mah
Enggak, jangan gitu. Niat berangkat, mudah-mudahan dengan berkahnya mukjizat Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, masyarakat perumahan Permata khususnya yang hadir pada malam hari ini, Allah tambah keberkahan dalam hidupnya, amin. Allah permudah urusannya, amin. Baik urusan dunia ataupun akhirat, amin. Mudah-mudahan kehidupan kita selalu diarahkan oleh Allah menuju jalan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.